ينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا فتاح افتح لنا بابك واجعلنا من كرامنا أحبابك يا فتاح افتح لنا بابك واجعلنا من كرامنا أحبابك يا نازل منازل الغربة يا وصلي اشرف في الراس خيم لك من حولي ذي الغربة واستنشق عرف النبي الهادي وأنزل في الهدى خير ذا العظيم مولاي عرف ذا مشهد عدو العلا ترك ذا نادي ما شرف نادي يا يمن نحو المدينة ترى الأنوار يمن نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حينا ناوينا طه المختار واقصد حينا ناوينا طه المختار يمن نحو المدينة ترى الأنوار نحو المدينة طال الأنوار واقصد حينا نبينا طه المختار واقصد حينا نبينا طه المختار محمد يا أبا الزهراء الرجل نظار محمد يا أبا الزهراء الرجل نظار ربت الخضراء ليلا ونهارا ربت الخضراء ليلا ونهارا يمن نحو المدينة ترى الأنوار يمن نحو المدينة ترى وصحي من أمينا طال المختار وقصير طه المختار الله 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 يا قصد بيت الله 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 يا قصد بيت الله سلم على المحبوب طه رسول
يا لقلبي يا لقلبي أسرارها دوانا في حبيبي في حبيبي الهنا أنا على يا لقلبي الله Oh
حبيبي يا حبيبي
Rasul
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah taala dapat hadir di majlis yang agung, majlis yang mulia, majlis Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau dan Allah berikan berkah kepada kita sekalian dengan berkat beliau. Dan kita doakan para guru-guru kita, para habaib, para kiai, para asatidzah, para masyayikh, para tokoh masyarakat, bil khusus sahibul majlis Al-Habib Ali bin Abdul Rahman, insyaallah diberikan kesehatan, afiat, panjang umur, dan kita semua yang hadir di sini insyaallah dapat berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya kita diperintahkan dengan beragam perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh sholat, disuruh sujud, tapi Allah tidak melakukan itu. Ya. Kemudian juga banyak ibadat yang kita diperintahkan, Allah tidak melakukannya. Tetapi ada satu amalan, satu ibadat yang sebelum kita diperintahkan, Allah sudah terlebih dahulu melakukan hal tersebut. Dan para malaikat-malaikat melakukan hal tersebut dan senantiasa melakukan hal itu. Baru kita diperintahkan untuk melakukan hal itu. Apa itu? Shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikat-malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Diperintahkan wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah kalian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat waktu turun ayat ini bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik. Kita sudah tahu cara memberi salam kepada engkau, maka ajarkan kepada kami kaifa nusalli alaik. Bagaimana sih cara salawat kepada Nabi Muhammad? Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW, dulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Diajarkan sirah salawat Ibrahimiyah, itu yang kita biasa baca dalam sholat. Kita selalu baca hal tersebut. Kemudian sirah salawat Ibrahimiyah itu ada banyak sirah, ada banyak riwayat. Dan riwayat tadi salah satunya itu ada riwayat yang lebih lengkap. Yang lebih lengkap, kumpulan daripada banyak riwayat, itu adalah dari semua riwayat yang paling lengkap adalah Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lengkap salawat untuk Nabi Muhammad, An-Nabil Ummi, dan juga kepada segenap keluarga Nabi dan para istri Nabi Muhammad, wa dzurriyyatihi, dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Nabi ngajarin kita salawat dalam salawat Ibrahimiyah dan kita baca di dalam salat. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika rasulika an-nabiyil ummi, hambamu dan rasulmu an-nabiyil ummi, wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, serta untuk keluarga Nabi, para istri-istrinya Nabi, wa dzurriyyatihi, dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab kenapa? Kok pakai bawa-bawa keluarga Nabi? Itu diriwayatkan disebutkan ya bahwasanya itu la tusallu sholatal batra. Jangan kalian tuh kalau sholawat lakukan sholawat buntung. Tahu sholawat buntung, sholawat kepada Nabi tapi tidak kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya fil hadis diajarin kita itu dalam salawat Ibrahimiyah, salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan secara spesifik kepada istri-istrinya Nabi dan juga kepada zuriyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat kepada Rasulullah sebagaimana di dalam hadis, "Man shalla alaihi marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyara." Yang salawat kepada itu satu kali, Allah yang membalas orang tersebut dengan Allah melimpahkan salawat untuk orang itu sebanyak 10 kali. Coba bayangin, salawat dari kita satu kali. Kita nih yang lisan kita penuh kesalahan, banyak bikin dosa, gak sedikit berbohong, gak sedikit mengumpat, gak sedikit mencaci, gak sedikit bergosip dan lain sebagainya. Keluar dari lidah kita yang kotor, sholawat kepada Nabi Muhammad satu kali. Berarti sholawat itu juga pas-pasan. Keluar dari orang yang penuh keterbatasan dan penuh kekurangan. Kemudian diterima oleh Allah Ta'ala dan dibalas. Allah membalas sholawat kita 10 kali. Dari siapa? Dari Allah. Dari Allah yang maha sempurna, yang maha suci, yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha hebat. Allah balas 10 kali. Sampai ulama bilang, sungguh satu sholawat dari Allah untuk hambanya cukup kebanggaan bagi hamba tersebut dunia dan akhirat, cukup buat urusan dunia dan akhirat dia. Bagaimana halnya kalau 10 sholawat imbalan satu sholawat yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad? Makanya orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah besok hari kiamat, inna akrabakum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Yang paling dekat dengan besok kedudukannya di hari kiamat adalah yang paling banyak di antara kalian bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mau dekat dengan Rasulullah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyakin salawat kepada Nabi. Tadi kan disebutkan itu di dalam hadis. Dan juga Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, itu beliau juga di dalam banyak momen mengijazahkan dan memerintahkan, menganjurkan, mewasiatkan untuk minimal kita sholawat kepada Rasulullah pagi 10 kali dan sore ataupun malam 10 kali. Itu minimal. Kenapa? Sebab dalam hadis itu barang siapa sholawat kepada Rasulullah SAW pagi hari 10, sore 10, maka wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah, pasti dapat syafaat Nabi Muhammad besok di hari kiamat. Oke, di dalam Wirdul Latif, kumpulan wirid-wirid Nabi Muhammad, zikir yang disunahkan Nabi, itu Imam Al-Haddad mengumpulkannya menjadi Wirdul Latif ringkas, dibacanya pagi dan sore. Itu selalu dicantumkan. Habis hasbunallah, hasbiallah, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim 7 kali. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi washabbihi wasallim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallim sebanyak 10 kali. Kenapa dibaca pagi 10, sore 10? Itu dalam hadis wajabat lahu syafaati, pasti orang ini dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak? Kita sholat kan? Tiap hari kita sholat 5 waktu. Sholat fardu 5 waktu. Kemudian juga sholat sunnah kita. Sampai sholat jenazah. Kita juga sholat jenazah kan? Dan itu semuanya nggak sah kalau di dalamnya nggak ada sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat qobliyah, ba'diyah, duha, witir, sampai sholat gerhana bulan, gerhana matahari, sholat istisqa, sholat Jumat, sampai sholat jenazah. Kalau di dalamnya nggak ada sholawat kepada Nabi Muhammad, nggak diterima, nggak sah. Tanpa sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita menganut mazhab Syafi'i. Itu dalam mazhab Syafi'i kan di antara rukun sholat adalah as-sholat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi tasyahud al-akhir, bersolawat kepada Nabi Muhammad dalam tasyahud yang terakhir. Itu rukun. Kalau ditinggalkan maka tidak ada sholat, sholatnya gugur, hilang, nggak sah. Walaupun dia sholat 1000 tahun, tapi di dalam nggak sholawat kepada Nabi Muhammad di dalam sholat nggak diterima. Harus sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus malah dalam mazhab Syafi'i kan kita sholawat kepada Nabi Muhammad itu rukun sholat.
sholawat kepada keluarganya Nabi, kalau ditinggalkan sujud sahwi, yang ninggalin sholawat kepada keluarganya Nabi dalam tasyahud akhir, ataupun meninggalkan dalam kunut subuh, nggak sholawat kepada keluarganya Nabi, sholawat kepada Nabi tapi nggak pada keluarganya Nabi. Kalau nggak sholawat kepada Nabi, sholatnya batal dalam tasyahud. Kalau nggak sholawat kepada keluarganya Nabi, maka dia sholatnya kurang, sholatnya cacat, dan perlu ditambal dengan sujud sahwi. Sampai sedemikian rupa ditambal dengan sujud sahwi, sebab dia meninggalkan ba'dul ba'd, tarku ba'dul shalah atau ba'dul ba'd, daripada sholat tersebut. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i ya, al-jadid. Dalam mazhab qadim, dalam mazhab Syafi'i yang duluan, sebab mazhab Syafi'i itu, mazhab Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, ada pendapat dia yang lama sebelum hijrah ke Mesir. Ada pendapat dia yang baru setelah beliau datang pindah ke Mesir. Itu makin banyak, makin luas pengetahuan beliau. Itu dalam mazhab beliau yang qadim, yang enggak sholawat kepada keluarganya Nabi, fala sholatallah, enggak, sholatnya enggak diterima oleh Allah Ta'ala. Artinya sholatnya enggak sah kalau enggak sholawat kepada keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Ini kita cinta kepada Nabi Muhammad jangan tanggung-tanggung. Enggak, kita cinta kepada Nabi, dia cintai istrinya Nabi. Wa azwajuhu ummahatuhum. Para istrinya Nabi Muhammad, mereka adalah ibunda bagi mukminin. Tahu gak sahabat-sahabat yang udah sepuh, yang udah tua, udah kakek-kakek, kalau ketemu istri-istrinya Nabi Muhammad, apalagi Siti Aisyah yang waktu Rasulullah meninggal dunia usianya masih belasan tahun, itu kalau ketemu Siti Aisyah, tahu mereka bilangnya apa? Ya ummah, wahai ibunda kami, wahai ibunda kami. Begitu. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib memanggil Siti Aisyah, wahai ibunda kami. Wa azwajuhum ummahatuhum. Ta'zim kepada Rasulullah dan segala hal yang punya hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk para istrinya Nabi Muhammad, dan juga termasuk kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada mereka karena Nabi Muhammad. Kita cinta kepada sahabat karena Nabi, cinta kepada istri-istrinya Nabi karena Nabi Muhammad, dan cinta kepada keluarganya Nabi karena Nabi Muhammad. Bahkan tuh sahabat sampai cinta kepada tempat yang dipijak oleh Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad. Tahu gak Imam Malik bin Anas kalau di Madinah jalan gak mau pakai sendal, kagak mau naik kendaraan di kota Madinah. Di kota Madinah kalau lagi musim panas tuh tanahnya panas, dia gak mau naik kendaraan, gak mau pakai sendal. Ditanya kenapa wahai Imam, maka dijawab, di mana saya akan menginjak itu tanah dengan sendal sepatu saya atau dengan kaki kendaraan saya? Tanah yang dipijak oleh telapak kaki Nabi Muhammad, dipijak oleh telapak kakinya Jibril, dipijak oleh telapak kaki sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga beliau nggak mau jalan di Madinah dengan sendal, dengan alas kaki atau dengan berkendara, tapi nyeker, nggak pakai sendal. Radhiyallahu anhu warḍah. Bahkan tuh beliau nggak mau buang air di dalam kota Madinah. Kalau mau buang air, dia jalan keluar dari kota Madinah, keluar dari batasan kota Madinah, dia buang air di sana, baru balik lagi ke rumahnya. Radhiyallahu anhu warḍah. Ta'zim. Orang ilmu kalau nggak punya ta'zim, nggak punya ilmu. Ilmu itu mewariskan ta'zim, mewariskan cinta. Iman tanpa cinta tidak ada iman. Iman tanpa cinta nggak kebayang tuh iman tanpa cinta. Kalau iman harus ada cinta. Kalau nggak ada cinta kepada Nabi Muhammad, maka tidak ada iman. Tidak ada iman. Dan orang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa bilang, ya Rasulullah, saya cinta sama tangan kananmu, tapi tangan kirimu saya benci. Potong aja. Ya Rasulullah, saya cinta sama wajahmu, tapi saya benci sama kakimu. Potong kakinya. Gak bisa. Cinta sama semua hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mau itu negerinya, mau itu sahabatnya, mau itu keluarganya, mau itu istrinya, mau itu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya itu kan selalu dalam doa al-ma'dzur dari para ulama, auliya wa shalihin, Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ijbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Mendoakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Kalau nggak peduli sama perkara muslimin, maka bukan bagian dari kaum muslimin. Nah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ungkapan cinta kita kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat Nabi, kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Rasulullah dan perbanyak. Dan salawat itu adalah bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dalam riwayat disebutkan uzkurullah hatta yaqulal munafiqun ya majnun. Zikirlah kalian kepada Allah yang banyak sampai orang-orang munafik mencaci kalian, hei orang-orang gila, banyak zikir. Atau ya murai, hei orang-orang yang riya. Kenapa berzikir atau salawat bilangnya riya? Nabi bilang zikir, hingga orang munafik memaki kalian dengan makian begitu. Biarin aja, masa bodoh. Jangan pedulikan mereka. Banyakin zikir, banyakin sholawat. Justru yang lebih, kalau ada orang bilang kamu kebanyakan sholawat kepada Nabi Muhammad, itu kebanyakan sholawat. Allah lebih banyak dari kita. Allah sholawat kepada Nabi lebih banyak dari kita. Kita sholawat baru kemarin, baru setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun. Allah Ta'ala dari dulu, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Udah gitu Allah sholawat bukan sendirian, Allah dan malaikat-malaikat semuanya itu sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi emang sholawat itu undangan yang dipanggil hanya orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, diundang. Nah, kita mau nggak sama undangan sholawat dari Allah Ta'ala? Yang undang sholawat ya, bukan Habib Ali Kuitang. Yang undang salawat Allah Subhanahu wa taala, mengundang kita untuk salawat. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Terus salawat itu amalan, satu-satunya amalan tuh yang dalam kondisi apapun diterima oleh Allah Ta'ala. Pasti diterima. Dan juga salawat kepada Nabi Muhammad itu simple, mudah. Enggak harus pakai wudu, ya, enggak harus duduk ngadep kiblat. Kalau kita baca Quran, mau megang Quran, harus punya wudu. Bahkan dalam zikir, adabnya juga, ada sunnah-sunnahnya. Tapi kalau salawat lebih santai, mau di jalanan, mau sambil ngapain juga, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal jangan sambil nonton gosip aja di televisi. Salawatnya benar, nonton gosipnya keliru. Banyakin salawat kepada Rasulullah. Tahu kan kita ada Al-Imam Al-Jazuli, itu dia ada bikin kitab kumpulan sholawat-sholawat. Namanya apa namanya? Dalailul Khairat. Itu beliau saat itu jalan sama teman-temannya, sama murid-muridnya, dan di tengah jalan itu mereka kehabisan air. Mereka perlu berwudu. Ada sumur ada. Diintip tuh sumur, airnya ada. Mau wudu kagak bisa. Kenapa? Nggak ada timbanya. Nakalin, nggak bisa nakal, nggak bisa dikeluarin tuh air, terlalu dalam. Kemudian juga nggak ada timba, nggak ada tali. Nggak lama ada anak kecil dari kampung dekat situ bertanya-tanya, kenapa kalian pada di tepi sumur ini ngeliatin ke dalam? Bilang kita mau wudu nggak ada timba. Lah, kita sih kalau ke sumur ini ngambil air nggak pakai timba. Nah, terus pakai apaan? Begini, tuh anak mendekat, ditiup tuh sumur, airnya meluap keluar. Meluap keluar airnya. Lah tuh airnya kalian. Wah, mereka ambil. Terus nanya, kok bisa? Apa yang kamu lakukan? Ini anak masih belum balik, masih kecil, 8 tahun atau 9 tahun. Bilang saya tiap hari disuruh sholawat. Diajarkan tiap hari sholawat. Berapa banyak kamu sholawat tiap hari? Ya nggak banyak, cuma 7.000, 8.000 kali tiap hari. Sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran, ada Syekh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, ada diundang sama beberapa, ada salah seorang presiden
presiden Muslim di luar negeri sana. Ya. Saat diundang oleh presiden tersebut, kebetulan presidennya ini adalah orang yang hobi sholawat, ngikutin thariqah, istiqamah. Kemudian dia bilang, ya Habib, doain saya jadi presiden, cuma saya sedih. Kenapa? Saya nggak bisa sholawat sebanyak dulu. Saya sekarang cuma bisa sholawat sehari 4.000 kali. Biasanya itu tiap hari bisa 7.000, 8.000 kali. Tapi sejak jadi presiden, saya cuma bisa sholawat sehari 4.000 kali sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Presidennya dulu kayak begitu, sholawat jadi prioritas. Masya Allah. Kemudian juga beliau Al-Habib Umar cerita kepada kita. Ada satu wanita yang cerita kepada beliau, satu ulama dari Suriah, mungkin 30 tahun yang lalu, waktu ketemu di musim haji. Ulama Suriah itu bilang, ya Habib Umar, ada satu kisah yang unik. Satu wanita datang kepada saya, dia menangis. Ini kejadiannya waktu perang di Suriah, bukan perang yang sekarang atau sebelumnya, waktu kejadian yang lebih lama lagi lah. Banyak orang-orang terbunuh di sana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada warga Suriah dan kepada muslimin di seluruh penjuru dunia. Amin. Itu dia, wanita ini datang kepada saya menangis. Dia mau curhat, mau ngadu, dia menangis. Dia bilang, kenapa? Saya pikir mungkin ayahnya meninggal, terbunuh, atau suaminya, atau anaknya. Hingga begitu bertanya, saya, wahai ibu, kenapa kamu menangis? Apa yang bisa saya bantu? Sabar. Ya, siapa yang meninggal? Ayahmu kah? Atau suamimu? Atau anakmu? Bilang, enggak, tidak ada yang meninggal. Tapi yang menimpa saya lebih dahsyat dari itu semua. Apa yang menimpa kamu? Saya 3 hari gak mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka si Ustadz ini yang melongo 3 hari gak mimpi Nabi Muhammad. Begitu belum tentu 3 bulan, belum tentu 3 tahun. Ini 3 hari, udah 3 hari gak mimpi Rasulullah. Nah, memang kamu mimpi Rasulullah tiap hari? Iya, saya tiap hari. Cuma ini musibah. Gak tahu apa sebabnya sudah 3 hari saya gak mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya terhijab dari Nabi Muhammad 3 hari. Tolong bantu saya Ustadz. Ustadznya lebih butuh bantuan daripada si ibu ternyata. Masya Allah, saya dinasihatin banyakin sholawat, begitu, lakukan amalan ini dan itu. Ada beberapa kaum sholihin, para aulia, biasanya dia selalu mimpi Rasulullah tiap hari. Tahu-tahu seminggu Nabi Muhammad, seminggu gak mimpi Rasulullah. Setelah 1 minggu baru kembali mimpi Nabi Muhammad. Seminggu itu dia introspeksi diri, dia perbaiki, dia jalankan adab, dia jalankan sunnah, dia introspeksi dirinya, dia tambah banyak sholawat. Setelah seminggu baru mimpi lagi pada Nabi Muhammad. Dan ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menutup diri dariku selama 1 minggu? Aku nggak melihat engkau. Maka Nabi bilang, "Na'am, ada satu hal yang kamu lakukan. Kamu pernah di suatu hari, kamu pakai baju tangan kiri duluan yang masuk, bukan tangan kanan. Menyimpang dari sunnahnya Nabi Muhammad. Gara-gara itu Nabi Muhammad menutup diri 1 minggu dari orang. Nah kita sekarang kira-kira kapan kebukanya? Tiap hari. Ya masuk rumah nggak peduli kaki kanan kaki kiri, yang penting masuk. Masuk WC sama masuk masjid sama aja kakinya. Makan nggak peduli mau berdiri mau duduk, emang gue pikirin. Nggak pakai adab, nggak pakai sunnah. Tidur, bolong-bolong ada kiblat, tengkurap tidurnya dia. Waliyahulillah min dzalik. Bagaimana kita mau mimpi Rasulullah kalau kita jauh dari adabnya Nabi, dari sunnahnya Nabi Muhammad? Belum lagi yang kagak bangun malam, gak tahajud. Jangankan tahajud, kita ngomong tentang tahajud diketahui orang ya, bukan tahajud. Atau subuhnya bablas. Tahajud lagi, subuhnya bablas. Ngomongin duha. Zuhur aja gak kerjain, duha lagi. Bagaimana orang kayak begini? Sampai nggak kebayang, masa iya ada umat Nabi Muhammad yang seperti itu? Terus besok hari kiamat berharap macam-macam. Oh saya hari kiamat pengen gandengan sama Nabi Muhammad. Nabi jalan tuh masuk surga, sebelahnya Nabi saya selfie. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat sama Nabi. Jalanin yang fardu, mau mendekatkan diri kepada Allah Taala, jalankan yang fardu ditambah dengan yang sunnah. Ya, tutup aurat kaum wanita kita dengan benar. Jalankan syariat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan bimbingan insyaAllah kepada kita. Ini momen maulid, momen untuk kita makin dekat kepada Allah Ta'ala.
makin dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam maulid-maulid yang kita hadiri di Kuitang, di Bogor, di Empang, di mana tempat di luar Batang. Ini momen yang untuk memperbaharui hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Insya Allah dijadikan ini maulid yang paling berkah buat kita sekalian, makin dekat kepada Allah, makin dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Taala anugerahkan kita perjumpaan dengan Nabi Muhammad dalam keadaan mimpi maupun terjaga. Wa min alaina bilikal mahbub jaharan wa khafa birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.